Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Sampai pada Al-Afatu Tsaniyah. Ya. Al-Afatu Tsaniyah. Kejelekan atau kerusakan yang kedua. Kejelekan atau kerusakan yang kedua dari kejelekan dan kerusakan lisan, dari kejelekan dan kerusakan lisan, yaitu wa huwa yatanawalu, yaitu melaksanakan al-khawdo, masuk di dalam pembahasan. Jadi makna al-khawdo di sini juga al-bahath, bahas. Al-bahthu fima la ya'ni, di dalam apa-apa yang tidak ada faedah. Itu yang pertama itu. Melaksanakan pembahasan yang tidak ada faedah. Jadi bahas tidak ada faedahnya sama sekali. Ya kayak sekarang ini. Banyak bahas masalah politik, wala tahu politik. Wah dia dipolitiki. Ya, tidak paham politik, ya kan? Bahas politik, wah dia dipolitiki. Dan pernah kita rasakan. Sudah. Ini. Yang pertama. Yatanawalu al-khawda fima la ya'ni, bahas sesuatu yang tidak ada faedahnya. Itu yang pertama. Atau yang kedua, atau yang kedua, wa ziyadata fima ya'ni ala gadril hajah. Yang kedua, wa ziyadah itu penambahan. Fima yakni, di dalam sesuatu yang ada faedah, penambahan di dalam sesuatu yang ada faedah, koma, yang mana penambahan itu melebihi, yang mana penambahan itu melebihi ukuran kebutuhan. Paham? Itu. Jadi kalau kita lihat sekarang ada dua di sini. Yang pertama bahas yang tidak ada faedahnya. Yang kedua menambahi sesuatu melebihi hajat, meskipun itu dalam urusan yang berfaedah. Jadi berpanjang-panjang. Kecuali kalau perlu untuk pembahasan ya. Orang misalnya kita ngajari, dia tidak ngerti dengan cara langsung gitu. Karena masih dasar, ya perlu pelan-pelan. Kalau sudah tinggi ya sudah, jalan saja. Karena sudah maklumat ada gitu loh. Karena kalau enggak, masuk kepada fudul kalam. Fudul kalam ini kalam yang berlebihan, kebanyakan. Kalau bahasanya kita orang porsinya terlalu banyak. Paham ini ya? Tuh, berarti kalau kepingin tidak masuk kepada omongan yang tidak bagus, dua. Yang pertama, tidak masuk pada urusan yang tidak ada faedahnya. Yang kedua,
di dalam urusan yang ada faedahnya jangan melebihi hajah. Nabi kan gitu juga. Nabi yang diajarkan ya gitu. Karena yang dihadapi Nabi para sahabat. Nah kita orang generasi selanjutnya, bahkan generasi berapa sudah jauh, butuh. Makanya kita tidak bisa memahami makna hadis Nabi itu secara tekstual, tulisan, lafaz itu tidak bisa. Rusak nanti jadinya. Perlu syarah, perlu keterangan. Gitu. Qala Atha. Inna man kana qablakum yakrohuna fudulal kalam. Sesungguhnya, atau mengatakan sesungguhnya orang-orang yang ada sebelum kamu sekalian, sesungguhnya orang-orang yang ada sebelum kamu sekalian yakrohuna, mereka tidak menyenangi, fudulal kalam, omongan yang berlebih. Omongan yang berlebih. Omongan yang berlebih ya. Berarti apa? Mereka tidak menyenangi fudulal kalam. Fudulal kalam mereka tidak menyenangi. Omongan yang berlebih. Kita perlu tahu yang dinamakan omongan berlebih itu apa? Dibahas. Wa ya'udduna al-fudulah. Mereka menghitung omongan yang lebih itu, mereka menghitung, mengkelompokkan omongan yang berlebih itu, yaitu satu, ma ada kitabillahi ta'ala. Apa-apa selain Al-Quran, itu omongan lebih. Yang pertama. Yang kedua, wa sunnati rasulih, dan sunnah rasulmu, dan sunnah rasulnya, hadis. Yang kedua hadis. Yang ketiga au amron au nahyan. Yang ketiga perintah kebaikan, larangan keburukan. Amar ma'ruf nahi mungkar. Itu. Kemudian yang keempat, au antantiko bihajatin fi ma'isyatika la budda minha. Atau engkau berucap di dalam satu hajat, di dalam satu kebutuhan, fi ma'isyatik, di dalam kehidupanmu dunia. Semisal urusan pekerjaan. Semisal urusan pekerjaan, labudda minha, yang harus terpenuhi. Berarti kalau kalimat yang harus terpenuhi itu, berarti kalau dia mengambil untuk mengambil keuntungan yang lebih,
Kalau terlalu banyak ngomong, fudulal kalam. Sulit. Sulit jaga ini. Karena ini dorongan dari dalam. Ente lihatlah, kenapa orang kok sulit baca Quran? Padahal dia tadi itu tidak ada makna lari kayak sampai keringetan barang ya ndak. Capek ente ngelihat TV tidak capek kok. Ente ngelihat HP ya tidak capek. Ente lihat orang ngelihat HP 1 jam sebentar, setengah jam teret gitu. Tapi Quran. Kenapa? Satu yang membedakan makna mahabbah. Ketika orang ada perasaan mahabbah kepada Allah, ketika ada orang perasaan mahabbah kepada Al-Quran, kepada hadis, kepada ilmu, sebentar. Tapi kalau sudah tidak ada makna mahabbah, sulit. Sulit. Itu yang ketiga. Yang keempat, berbicara dalam satu hajat dalam hidupmu yang harus terpenuhi. Kalau enggak, lebih. Jadi Al-Quran, hadis, amr ma'ruf nahi mungkar, berbicara untuk memenuhi kebutuhan hidupmu yang harus. Ada satu orang ketika itu berangkat haji, kemudian kelihatan seorang perempuan itu. Seorang perempuan nangis. Ditanya, kenapa inti di Arafah ini? Apakah dia kehilangan uang, atau kehilangan rombongan, atau temannya, tidak ketemu? Enggak, bukan itu, lebih besar dari itu musibahnya. Loh kenapa? Ada apa katanya? Tadi malam aku tidak didatangi Rasul dalam mimpi. Oh, nangis kayak gitu, guru-guru. Ditanya, kenapa? Apa amalanmu? Kamu tiap malam mimpi? Iya tiap malam, tapi ini tadi malam aku tidak mimpi Rasul. Apa salah anak? Anak punya salah apa sama Rasul? Nangis gitu. Ditanya, oh, tiap malam mimpi. Ditanya, apa amalannya? Itu depan ulama-ulama. Setelah perempuan itu ngomong, semua ulama yang hadir tertunduk. Tidak bisa ngomong. Ditanya, apa amalannya? Alhamdulillah, ana baca sholawat per hari 50.000 kali. 50.000 kali. Ini perempuan. 50.000, kita orang berapa? Tunduk semuanya. Emang sulit pertamanya. Ya emang sulit. Baca dengan zikir, baca dengan amalan. Sulit. Inti taruh perjalanan misalnya ya, kemana? Pas inti tidak nyupir, inti disupiri orang. Sebetulnya kesempatan inti untuk mengqodhoi wirid itu. Tapi karena kesulitan apa? Ya kesulitan hawa nafsu. Bukan kesulitan apapun. Inti kalau ngelihat di mobil inti, apalagi mobilnya inti, ada AC-nya, ada ininya, semuanya dikasih sama Allah. Wah, sulit. Kenapa nggak bisa? Hawa nafsu. Kalau sudah hawa nafsu yang berbicara, tidak ada kekuatan dari jiwa, hancur. Dan hawa nafsu memang tercipta untuk menentang Allah. Itu masalahnya. Orang-orang pilihannya Allah untuk menghancurkan hawa nafsu. Di antaranya Sayyidina Syekh Kamin Salim. Itu kalau pas musim panas, amalannya beliau untuk puasa. Musim panas. Wah, yang pernah haji atau pernah umroh di negara Arab itu, kalau sudah musim panas, matahari ini kayak luru, panas. Ya karena untuk manasi korma ya. Mari ini insya Allah, atau yang lainnya insya Allah ngerasain di Hadramut ini. Lagi musim panas, numpak sepeda motor tidak kuat. Hawanya ini panas, jadi kok dikamplengi wong. Kalau terpaksa harus pakai sepeda motor, gunakan penutup gini. Serban ditutup gini kabeh, sampai hari moto itu ninja. Kalau enggak panas. Inti anak pondok, kita orang pondok dulu kan disediakan ada bis, ada truk. Inti pilih area pondok ini, kira-kira milih sing endi? Milih bis apa truk? Hah? Truk ke. Padahal yo truk, tapi kan rek truk.
Itu kalau musim panas, truknya tidak payu. Kenapa? Tidak kuat. Jalan itu anginnya panas. Beliau, Sayyidina Syawqi bin Salim, untuk menghancurkan jiwanya, untuk menghancurkan hawa nafsunya, kalau musim panas, puasa. Kalau musim dingin, ditambahi waktu malamnya. Padahal beliau 40 tahun sholat isya dengan wudhu subuh. Ente ngomong, anak juga gitu beb, sholat isya dengan wudhu subuh. Tapi isya jam 3:30 subuh, ya podo ae karo karo. Beliau 40 tahun, ditambahi lagi. Kalau pas musim dingin. Itu apa tujuannya? Untuk ngancurkan hawa nafsu. Ente juga sama. Kita ini juga sama. Kalau terus dituruti, sampai kapan pun tidak ada selesainya. Ada satu orang datang sama orang soleh. Ini dia terkenal sudah punya orang istri cantik. Cantik, dari omai. Ngomong, anak kok kepingin nyari perempuan lebih cantik ya? Loh, kenapa katanya? Iya, anak kok ngeliat istri anak ini biasa-biasa, paling ayu. Dulu katanya, dulu, ketika aku belum menikah dengan ini istriku, aku ngelihat tak bisa tidur. Nggak bisa turun, nggak bisa iki. Ante mate wis. Untungnya nggak mate, ya kan? Tapi setelah aku menikah, kok lihat apa katanya orang alim itu? Karena engkau melihat dengan pandangan hawa nafsu. Ketika engkau melihat dengan pandangan hawa nafsu, kata si alim tadi itu, binatang pun akan membuat engkau tergoda sama itu binatang. Terbukti kan di hukum fikih, bagaimana hukumnya apabila seseorang mendatangi binatang. Tidak masuk dalam akal kan? Kok bisa ada orang senang sama binatang? Ya itulah hawa nafsu kalau berbicara. Nah sekarang laki-laki seneng kalau laki-laki. Ya apa ya? Jangan manusia. Ayam jago. Ayo, kan. Iki makanya dulu kita orang punya ayam jago 2 di sini kan? Satu taruh sana. Lo bosan kok. Duduk aja apa? Tarung. Loh, binatang lo tidak seneng. Kok bisa manusia, laki sama laki seneng? Paham? Kenapa? Hawa nafsu. Ketika hawa nafsu sudah ngomong, ketika hawa nafsu sudah berbicara, ini akal jatuh. Akal ganti hawa nafsu sudah. Ya sudah, rusak. Ya banyaklah. Contoh-contoh gitu. Tahu ngerokok, bahayakan. Sak bodoh-bodohnya dokter. Tidak ada satupun yang mengatakan merokok itu adalah menyehatkan. Tidak ada. Sak bodoh-bodohnya dokter. Yes. Loh tapi kenapa kok ada orang ngerokok Mas Ian? Kenapa? Hawa nafsu. Sampai inti sering kelihatan kan? Orang naik sepeda motor si rokokan. Iki apa nih sih digolek ini? Kata orang-orang itu, kata orang-orang ya, semoga dijaga. Orang kalau rokokan main kukus. Lek kukusnya ketok seneng. Ini kan bodoh namanya. Wah anehnya, ente kalau dikasih dupa, wangian, batuk. Pas orang gitu hadir majelis misalnya, kayak apa dupong ini. Kayak iki. Oh, enggak kuat aku. Enggak kuat tapi biar itu rokokan. Kenapa? Hawa nafsu. Sudahlah. Kalau sudah hawa nafsu berbicara, akal ini berubah. Karena apa? Posisi akal masih ada, tapi fungsinya hawa nafsu. Na'udzubillah. Nah, makanya mereka ngancurkan. Termasuk hawa nafsu itu kepingin banyak ngomong. Ngomong selain Al-Quran. Ngomong selain hadis. Ngomong selain amar ma'ruf nahi mungkar. Ngomong selain sesuatu yang hajat di dalam kehidupannya. Selain itu fudulul kalam. Tidak ada nilainya omongan itu. Ya, wallahu a'lam bissawab.